Dalam perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar memutuskan untuk berteduh di sebuah goa bernama Goa Sur. Sayyidina Abu Bakar kemudian meminta izin untuk masuk duluan. Ketika beliau masuk ke dalam goa, Abu Bakar menemukan beberapa lubang yang beliau yakini sebagai sarang ular. Saat itu beliau menutup lubang-lubang tersebut dengan kain pakaian yang beliau robek dari badannya. Namun beliau melihat dua lubang yang masih terbuka, maka beliau pun menutupnya dengan kedua kakinya. Ketika itu Rasulullah memasuki goa tersebut dan mengambil batu untuk dijadikan bantal untuk beliau tidur. Sayyidina Abu Bakar meminta Rasulullah untuk tidur di pangkuannya. Rasulullah pun tertidur di atas pangkuan Sayyidina Abu Bakar, dan ketika Rasulullah terlelap dalam tidurnya, Sayyidina Abu Bakar meneteskan air matanya hingga mengenai pipi Rasulullah. Rasulullah pun terbangun dan berkata, "Wahai sahabatku Abu Bakar, apa yang membuatmu menangis? Apakah karena beban kepalaku?" "Bukan itu ya Rasulullah, aku menangis karena menahan rasa sakit yang luar biasa dari gigitan ular yang lubangnya aku tutup dengan kakiku." Rasulullah kemudian berkata, "Wahai ular, mengapa engkau menggigit sahabatku?" Ular itu pun menjawab, "Wahai Rasulullah, maafkanlah aku. Aku terpaksa menyengat dia karena kakinya menghalangi lubangku, sehingga aku tidak bisa memandang wajahmu yang mulia itu." Atas izin Allah, kaki dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sembuh dengan usapan tangan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, Rasulullah sedang memimpin majelis bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Datanglah seorang Yahudi meminta jalan untuk mengisi barisan depan majelis tersebut. Ketika sampai di barisan depan, ia kemudian langsung berdiri di belakang Rasulullah dan menarik sorban beliau hingga Rasulullah tercekik. Dengan tatapan yang menyeramkan, Umar meminta izin untuk memenggal kepalanya. Dengan isyarat tangan, Rasulullah kemudian menyuruh Umar dan jamaah untuk tetap tenang. "Engkau berutang padaku Muhammad. Aku tahu, kalian orang Quraisy sangat suka menunda-nunda pembayaran utang. Bukankah belum tiba saatnya? Saya tidak peduli. Bayar utangmu sekarang juga." Rasulullah berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Ma'al sebanyak 20 syak kurma untuk membayar utangku kepada orang Yahudi ini, dan 20 syak kurma lagi untuk balasan karena engkau menakuti dia." Sampai di Baitul Ma'al, Umar kemudian menyiapkan 20 syak pertama untuk Yahudi tersebut. Namun ketika Umar akan mengambil 20 syak lagi, Yahudi itu berkata, "Tidak Umar, tahanlah. Aku adalah Zaid bin San'ah, pendeta Yahudi. Sungguh telah kubaca seluruh Taurat, hampir semua tanda kenabian itu ada padanya. Namun tersisa satu tanda yang belum tampak jelas bagiku, yaitu kasih sayangnya mengalahkan amarahnya. Aku sengaja memancing emosinya kalian semua di dalam masjid. Aku sudah bertekad untuk mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan adakah tanda kenabian itu pada diri beliau, dan kini aku percaya tanda kenabian itu. Maka saksikanlah wahai Umar, tidak ada zat yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah."